serta integrasi linear untuk mengekstrak pengetahuan dari data. Nah, machine learning ini dapat dianalogikan sebagai seorang pelajar mandiri yang terus belajar dari pengalaman tanpa perlu diberi instruksi langkah demi langkah. Ahli-ahli diberitahu apa yang harus dilakukan, pelajar ini diberi banyak contoh dan data, sehingga ia bisa mengenali pola, memahami konsep, dan membuat keputusan sendiri. Dengan berbagai teknik belajar, seperti jaringan neural, belajar dengan bimbingan, atau tanpa bimbingan, pelajar ini makin lama makin cerdas dan bisa menyelesaikan tugas-tugas rumit dengan hanya mengandalkan data yang ia pelajari. Nah, jenis-jenis machine learning. Machine learning itu ada apa aja sih machine learning-nya? Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama, ada surface learning. Adalah machine learning yang menggunakan data latih dan data uji, di mana data latih memiliki label atau kelas. Surface learning sering disebut juga pembelajaran terarah atau terbimbing. Contoh algoritma surface learning adalah linear regression, random forest, dan gradient boosting. Nah, yang kedua, unsupervised learning adalah machine learning yang menggunakan data yang tidak terlabel dan mencari pola atau tren yang mungkin terjadi. Jadi, contoh algoritma learning adalah K-means, hierarchical clustering, dan distance-based clustering. Semi-surface learning ini merupakan gabungan dari surface. Di sini dataset yang untuk pelatihan sebagian memiliki label dan sebagian tidak. Yang keempat, reinforcement learning. Reinforcement learning dikenal juga sebagai model yang belajar menggunakan sistem reward dan penalti. Menurut Winder, reinforcement learning adalah teknik yang mempelajari bagaimana membuat keputusan terbaik secara berurutan untuk memaksimalkan ukuran sukses kehidupan nyata. Entitas membuat keputusan belajar melalui proses trial dan error. Tidurin aja di bawah, tidurin. Fungsi machine learning. Nah, fungsi machine learning dalam cyber security itu adalah yang pertama, mendeteksi ancaman secara real time. Jadi machine learning memproses data secara langsung untuk mengenali ancaman baru dan menganalisis pola perilaku mencurigakan secara cepat. Memungkinkan deteksi ancaman sebelum berdampak signifikan. Yang kedua, pendeteksi malware berbasis pola dan anomali. Dengan mempelajari pola serangan sebelumnya dan anomali pada jaringan, machine learning dapat membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas berbahaya, sehingga membantu mendeteksi malware baru yang belum diketahui. Yang ketiga, pemfilteran dan deteksi phishing. Machine learning menganalisis ciri-ciri email atau pesan berbahaya seperti pola teks, sumber, dan tautan untuk memfilter email phishing dan memperingatkan pengguna agar tidak mengklik tautan berbahaya. Yang keempat itu ada mitigasi DDoS dengan mengenali lonjakan lalu lintas dan yang tidak biasa dan masih sumber serangan secara otomatis. Forensik cyber machine learning dalam mengumpulkan analisis data untuk teknik dan jalur serangan yang berguna untuk serangan serupa yang akan mendatang. Nah, kita ke NPL. NPL atau Natural Language Processing merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada pengelolaan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang diterima oleh komputer butuh untuk diproses dan dipahami terlebih dahulu, supaya maksud bisa dipahami dengan baik oleh komputer. Jadi NPL ini dapat kita analogikan sebagai seorang penerjemah yang sangat pintar. Ketika seseorang berbicara dengan bahasa manusia, penerjemah ini akan mendengarkan dan mengubah kata-kata tersebut menjadi sesuatu yang bisa dimengerti oleh komputer. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan, "Tolong kirimkan email saya," penerjemah ini akan memproses kalimat tersebut
memahami maksudnya, dan kemudian memberitahu komputer apa yang harus dilakukan, seperti mengirimkan email tanpa penerjemah. Seperti mengirimkan email. Penerjemah ini, komputer tidak akan tahu bagaimana memahami bahasa manusia. Nah, jenis-jenis NPL. Yang pertama itu ada Name Entity Recognition, teknik pemrosesan bahasa alami NPL yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan entitas dalam teks. Entitas yang dimaksud adalah informasi penting dalam teks seperti nama, organisasi, lokasi, waktu, nilai moneter, dan peristiwa, bahkan alamat IP. Yang kedua, analisis sentimen. Proses untuk menganalisis teks digital guna menentukan nada emosional pesan tersebut. Apakah positif, negatif, atau netral. Analisis sentimen ini juga biasa disebut sebagai penggalian opini. Yang ketiga, machine learning based system. Metode statistik yang memungkinkan komputer belajar untuk menyelesaikan tugas berdasarkan pelatihan yang didapatkan. Nah, fungsi NPL dalam cybersecurity. Fungsi NPL dalam cybersecurity itu adalah yang pertama, deteksi phishing. NPL menganalisis konten pesan seperti email dan situs web untuk mendeteksi tanda-tanda phishing seperti bahasa yang mencurigakan, tautan berbahaya, atau permintaan informasi sensitif. Yang kedua, analisis sentimen. NPL digunakan untuk memonitor percakapan di media sosial, forum, atau email untuk menganalisis sentimen yang biasa mengidentifikasikan ancaman atau perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga, pengolahan data logs dan informasi keamanan. NPL memproses data, memproses dan mengekstraksi informasi penting dari log keamanan atau laporan insiden yang berbasis teks untuk membantu identifikasi pola atau anomali yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang keempat, pencarian dan pemantauan ancaman. NPL memungkinkan pemantauan untuk otomatis terhadap ancaman di berbagai sumber teks seperti forum atau media sosial untuk mengidentifikasi percakapan atau indikasi ancaman potensial. Yang seterusnya ada deteksi dan respon insiden. NPL membantu menganalisasi laporan insiden atau mengidentifikasi ancaman yang perlu direspon serta memberikan konteks yang lebih lanjut untuk mengambil keputusan yang lebih cepat. Deep learning adalah metode yang dalam kecerdasan buatan yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terintegrasi otak manusia. Model deep learning dapat mengenali pola kompleks dalam gambar, teks, suara, dan data lain untuk menghasilkan wawasan dan prediksi yang akurat. Anda dapat menggunakan metode deep learning untuk mengotomatiskan tugas yang biasanya menggunakan kecerdasan manusia, seperti mengenerasi citra atau menyalin suara ke dalam teks. Jadi deep learning ini dapat kita analogi sebagai otak manusia yang dilatih untuk mengenali pola dari berbagai pengalaman. Bayangkan ada seorang anak yang belajar mengenali wajah orang-orang di sekitarnya. Pada awalnya anak tersebut tidak mungkin tahu siapa yang dia lihat, tapi setelah melihat wajahnya, otaknya mulai memahami ciri-ciri yang membuat setiap wajah unik. Begitu juga dengan deep learning. Otak komputer belajar mengenali pola kompleks dalam data seperti gambar, suara, atau teks yang makin banyak data yang diproses. Semakin data kuantitas seperti hal-hal manusia yang semakin pintar mengenali orang-orang adalah sering bereaksi. Nah, sekarang ke jenis deep learning. Yang pertama itu ada dalam pengamatan khusus. Yang kedua, generatif adversarial network.
adalah algoritma yang mengandalkan data baru yang menyerupai data pelanggan asli. Yang ketiga, long short memory network. LSTM adalah network yang dirancang yang dirancang untuk mengatasi masalah memori jangka panjang. LSTM memiliki struktur yang memungkinkan jaringan untuk menyimpan informasi dari waktu ke waktu yang berguna untuk analisis deret waktu dan urutan data. Seterusnya itu ada multiplier precision. Multiplier precision atau MLP adalah salah satu bentuk dasar dari jaringan sel neuron yang terdiri dari beberapa lapisan neuron. MLP menggunakan backpropagation untuk dalam deteksi error dalam jaringan. Fungsi deep learning dalam cyber security. Nah, fungsi deep learning itu adalah yang pertama itu ada mendeteksi anomali. Deep learning menganalisis data dalam jumlah besar untuk mendeteksi perilaku atau aktivitas yang tidak biasa, seperti lonjakan lalu lintas, jaringan, atau aktivitas pengguna yang mencurigakan yang bisa menandakan ancaman. Yang kedua, pendeteksian malware. Model deep learning dilatih untuk mengenali pola dalam file dan kode untuk mendeteksi malware, bahkan yang belum diketahui, berdasarkan karakteristik atau perilaku yang mencurigakan. Yang ketiga itu ada deteksi serangan phishing. Deep learning digunakan untuk menganalisis email dari situs web guna mengenali pola dan tanda-tanda phishing seperti penipuan identitas atau tautan berbahaya yang sulit dideteksi oleh sistem tradisional. Yang keempat itu ada deteksi serangan insider. Dengan memonitoring aktivitas internal, deep learning bisa mendeteksi perilaku yang mencurigakan dari dalam organisasi, seperti akses data atau pengambilan data sensitif oleh karyawan yang memiliki izin. Yang kelima ada deteksi deepfakes. Deep learning dapat digunakan untuk mendeteksi video atau audio palsu dengan menganalisis fitur wajah, suara, atau gerakan yang tidak konsisten dan dengan realitas, membantu melindungi diri dari manipulasi media. Kita bahas aplikasi atau web yang menerapkan AI untuk cyber security. Yang pertama itu ada Darktrace. Nah, apa sih itu Darktrace? Darktrace adalah salah satu perusahaan pionir dalam menggunakan AI untuk cyber security. Aplikasi ini menggunakan machine learning untuk mendeteksi ancaman cyber secara real time dengan memantau aktivitas jaringan dan mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Nah, cara kerja Darktrace. Darktrace memonitor jaringan secara real time dengan pemahaman tentang pola normal yang sudah dibangun oleh AI. Sistem ini mendeteksi anomali atau aktivitas yang menyimpang dari norma. Ini memungkinkan Darktrace untuk mengidentifikasi serangan cyber bahkan sebelum mereka sepenuhnya terjadi atau menyebar. Yang pertama, jika Darktrace menemukan perilaku yang tidak biasa, seperti transfer data yang tidak normal, login yang mencurigakan, atau interaksi antar perangkat yang aneh, sistem akan memberikan peringatan. Yang kedua,
Peringatan ini diberikan berdasarkan tingkat risiko. Dark trace dapat membedakan antara aktivitas yang tidak biasa namun tidak berbahaya dan aktivitas yang menunjukkan tanda-tanda serangan yang signifikan seperti malware, ransom, atau serangan dari dalam. Nah, yang kedua itu ada ada Securonik. Securonik adalah security information atau document yang menggunakan AI untuk menganalisis data keamanan dan mendeteksi ancaman yang kompleks melalui analisis perilaku. Cara kerja Securonik itu adalah penggunaan pembelajaran mesin dan deteksi perilaku canggih untuk menganalisis aktivitas pengguna dan data jaringan, guna mengidentifikasi potensi insiden keamanan dengan akurasi yang lebih tinggi dan mengurangi kesalahan deteksi. Platform ini memanfaatkan analitik waktu nyata dan intelijen ancaman untuk mendeteksi anomali, ancaman orang dalam, dan serangan cyber. Securonix juga mendukung skalabilitas berbasis cloud, membuatnya cocok untuk lingkungan yang besar, dinamis, tanpa memerlukan arsitektur ulang yang rumit. Sistem ini mengotomatiskan banyak proses respon, memungkinkan mitigasi ancaman lebih cepat, serta menyediakan pembaruan konten ancaman secara berkelanjutan melalui arsitektur berbasis cloud. Yang selanjutnya itu ada Vectra AI. Nah, Vectra menggunakan AI dan machine learning untuk mendeteksi dan merespon ancaman yang bersembunyi dalam lalu lintas. Aplikasi ini memanfaatkan data untuk mendeteksi serangan canggih, termasuk ancaman yang sulit dideteksi seperti Advanced Persistent Threat atau APT. Nah, cara kerja Vectra AI. Vectra AI bekerja dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari seluruh jaringan menggunakan teknologi AI dan machine learning. Platform ini mendeteksi anomali atau aktivitas yang mencurigakan yang dapat menandakan serangan cyber seperti komunikasi tidak biasa atau akses data yang tidak sah. Setiap ancaman yang terdeteksi diberi skor resiko untuk menentukan prioritasnya, sehingga ancaman serius bisa segera direspon, bahkan secara otomatis jika perlu. Dengan integrasi keamanan lainnya, Vectra AI memungkinkan tim keamanan mendapatkan visibilitas dan perlindungan menyeluruh di lingkungan jaringan, baik lokal maupun cloud. Nah, kelebihan AI dalam cybersecurity itu apa aja sih? Nah, kelebihan AI dalam cybersecurity itu ada yang pertama, deteksi ancaman lebih cepat dan akurat. AI dapat menganalisis data dalam jumlah besar secara real time dan mendeteksi pola atau anomali yang mungkin menandakan adanya ancaman cyber, termasuk yang sulit dideteksi secara manual. Yang kedua, otomasi tanggapan ancaman. Dengan AI, respon terhadap ancaman dapat diotomasi, misalnya dalam hal isolasi perangkat dan pemutusan koneksi yang mencurigakan, sehingga mengurangi waktu respon secara signifikan. Yang ketiga, analisis perilaku mendalam. AI melalui teknologi seperti user dan entity behavior analytics memungkinkan analisis perilaku pengguna dan entitas di jaringan untuk mengidentifikasi aktivitas yang tidak biasa, sehingga mendeteksi ancaman internal maupun eksternal. Yang keempat, prediksi ancaman baru. Dengan analisis data historis, AI dapat prediksi kemungkinan serangan di masa depan dan memberikan informasi untuk pencegahan dini terhadap serangan tersebut. Yang kelima, ada pengurangan false positif. Algoritma AI belajar dari pola ancaman yang sebenarnya, sehingga lebih efektif dalam membedakan antara aktivitas berbahaya dan yang normal. Hal ini mengurangi alarm palsu yang memungkinkan tim keamanan fokus pada ancaman yang benar atau yang nyata. Nah, seterusnya itu ada tantangan AI dalam cybersecurity. Tantangannya dalam AI itu dalam cybersecurity itu apa aja sih sebenarnya sih? Nah, tantangannya itu adalah yang pertama, AI versus AI dalam serangan cyber. Tidak hanya digunakan oleh tim keamanan, AI juga digunakan oleh para peretas untuk menyerang
merancang serangan yang lebih pintar dan sulit dideteksi. Peretas memanfaatkan AI untuk mengoptimasikan serangan yang dapat mempelajari pola keamanan suatu sistem. Misalnya mereka dapat menggunakan AI untuk memodifikasi malware yang secara otomatis menyesuaikan pola serangan berdasarkan pertahanan yang ditemui, sehingga sulit dideteksi oleh alat keamanan yang juga menggunakan AI. Yang kedua, kompleksitas serangan adversarial. Serangan adversarial terjadi karena peretas secara sengaja memodifikasi data input untuk mengelabui sistem AI. Dalam konteks keamanan cyber, serangan ini bertujuan agar AI salah mengidentifikasi aktivitas berbahaya sebagai aktivitas yang aman atau sebaliknya. Yang ketiga, ada false positif dan false negatif. False positif terjadi ketika AI mengidentifikasi aktivitas normal sebagai ancaman. Sedangkan false negatif adalah saat AI gagal mendeteksi ancaman yang nyata. Kedua kesalahan ini bisa berdampak serius. False positif membebani tim keamanan dengan alarm palsu yang akhirnya dapat mengganggu fokus mereka pada ancaman yang sebenarnya. Di sisi lain, false negatif lebih berbahaya karena berarti ancaman berhasil melewati sistem keamanan tanpa terdeteksi, sehingga dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi organisasi. Yang keempat itu ada masalah privasi dan keamanan data. Untuk mendeteksi ancaman dengan akurat, AI membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dilatih. Data ini biasanya mencakup informasi sensitif dan aktivitas jaringan yang dapat menimbulkan masalah privasi dan keamanan. Selain itu, jika ada data yang digunakan tidak dilindungi dengan baik, AI sendiri dapat menjadi sasaran pencurian atau manipulasi data oleh peretas. Selanjutnya itu ada keterbatasan dalam mengatasi serangan zero day. Serangan zero day adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan perangkat lunak atau sistem yang belum diketahui oleh pengembangan atau vendor. AI umumnya dilatih berdasarkan pola ancaman yang sudah dikenal, sehingga serangan zero day yang tidak memiliki pola atau karakteristik yang bisa diprediksi seringkali tidak terdeteksi oleh AI. Ini merupakan tantangan besar karena serangan zero day dapat menyebabkan kerusakan besar sebelum ada pembaruan atau tambalan keamanan yang dirilis. AI membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif, seperti analisis anomali mendalam, untuk dapat menangani ancaman baru yang tidak diketahui sebelumnya. Nah, kesimpulannya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Sebagai kesimpulan, peran AI dalam keamanan cyber sangat penting dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan canggih di era digital. AI membantu memperkuat pertahanan cyber dengan keamanan analisis data yang cepat dan mendalam, otomatisasi respon terhadap ancaman dan deteksi anomali yang lebih akurat. Dengan penerapan machine learning, deep learning, dan analisis perilaku, AI memungkinkan organisasi untuk mendeteksi serangan sejak dini dan merespon dengan lebih cepat. Namun, penggunaan AI juga menghadapi tantangan seperti kebutuhan data berkualitas, resiko serangan adversarial, dan biaya implementasi yang tinggi. Meski demikian, AI tetap menjadi alat yang berharga dalam meningkatkan keamanan digital, terutama bila dikombinasikan dengan strategi keamanannya dan pengawasan yang ketat. Dengan pemahaman yang tepat dan penerapan yang bijaksana, AI dapat menjadi kunci dalam membangun pertahanan cyber yang tangguh untuk melindungi organisasi dari ancaman cyber di masa depan. Ya, sekian dari materi saya yang saya sampaikan. Bila ada yang ingin tanyakan, silakan bisa buka mic-nya atau chat di public chat. Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin tanyakan, bisa chat atau buka mic-nya.
ini dari Kak Nelani nih. Izin bertanya Kak, bagaimana cara menjaga keamanan data secara real time? Nah, menjaga keamanan data secara real time melibatkan pendekatan proaktif yang memanfaatkan teknologi dan strategi pengamanan yang terus memperbarui dan memantau data. Contohnya itu ada yang pertama, gunakan sistem pemantauan berbasis AI, yang kedua, mendeteksi dan respon ancaman otomatis, yang ketiga, enkripsi data, yang keempat, autentikasi dan akses berbasis privilege, yang kelima, penggunaan firewall dan sistem penjagaan interupsi, dan yang keenam, pemantauan. Sekiranya segitu yang bisa saya jawab. Apakah menjawab Kak Nelani? Ya, silakan carikan chat atau buka mic-nya.